Ketika lo curhat, terus tiba-tiba temen lo ngomong kayak gini, mending lo, gua, atau kalau nggak jawaban dia gini, nggak bersyukur amat sih lo. Udah deh, akhirnya diem, nggak jadi curhat, ya nggak? Bisa diawali dari curhat yang responnya gini-gini. Makanya, yuk mari kita ngobrol-ngobrol biar kita punya sudut pandang yang baru. Semoga ini bisa ngebantu kalian untuk lebih kuat menjalani hidup ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Namanya orang curhat itu ada banyak jenisnya. Ada orang curhat karena memang minta solusi. Ada orang curhat memang minta nasihat. Ada orang yang curhat hanya sekedar pengen didengerin, hanya sekedar pengen mengeluarkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasain. Dan mereka sebenarnya tahu solusinya seperti apa. Ya makanya kenapa ketika Facebook datang, ketika Facebook ada, itu tuh booming banget di Indonesia. Ketika lu mau status di Facebook, itu tulisannya apa? Apa yang Anda pikirkan. Nah, orang-orang yang perasa membacanya adalah apa yang Anda rasakan. Kebutuhan untuk share atau mengeluarkan unek-unek itu ada di dunia ini. Kenapa mereka lebih seneng curhat di sosmed? Karena ketika lu curhat sama teman lo itu otomatis langsung dijudge, dihakimi bahwa lu gak bersyukur. Malah kayak ditandingin, lu mah masih mending, gua lebih-lebih dong. Penghakiman ini, pembandingan ini, itu banyak yang akhirnya berdampak kepada stres. Ketika temen lo curhat, itu lo harus tahu anak ini tuh cuma pengen ngeluarin unek-unek dia, bukannya malah kamu judge atau kamu nasehatin, lu koreksi, lu benerin sok-sokan inilah. Enggak, kadang-kadang mereka udah tahu. Misalkan kayak lu harusnya lebih bersyukur dong, lu harus fokus ke anak, lu harus fokus ke orang tua, lu harus fokus ke agama, ke itu. Jangan dulu, biar mereka keluarin dulu apa yang ada dalam perasaan mereka. Karena apa? Yang namanya perasaan itu kita nggak bisa ngatur loh. Nggak pengen takut tapi takut, nggak pengen sedih tapi kok sedih, nggak pengen kehilangan tapi kok rasanya kayak ada yang hilang, kan gitu ya. Ya sekedar oh gitu, itu udah cukup menenangkan loh. Misalkan dia udah cerita panjang lebar, sekarang perasaan kamu gimana? Nggak harus yang gimana-gimana, nggak usah bingung. Dengan begitu doang, dia udah ngerasa terbantu. Selama itu hanya ada dalam perasaan dan hanya di dalam pikiran, kan itu nggak jadi dosa. Itu akan jadi dosa, satu dosa ketika menjadi perbuatan atau tindakan kejahatan, kezoliman. Itu kan ada ya disebut di Al-Quran. Beda dengan niat baik. Niat baik itu udah jadi pahala dan akan jadi 2 atau lebih ketika jadi tindakan. Kenapa? Karena secara naluriah, fitrahnya manusia itu memang gak bisa ngatur perasaan jahatnya dia di dalam pikiran gitu ya. Misalkan kayak lu dijahatin orang nih, secara otomatis refleks aja respon manusia adalah defense, bahkan offense gitu loh, bertahan atau bahkan menyerang balik. Itu udah otomatis naluriah manusia, gak usah effort, automatically gitu loh. Tapi ketika lu dijahatin, aku akan membalasnya dengan hal yang lebih baik. Itu kan effort banget, gak semua orang bisa loh. Pahala, niat baik itu udah jadi pahala buat lo. Namanya manusia itu wajar ngerasain kesel, takut, marah, emosi dan lain sebagainya. Itu wajar. Bukan sebuah kejahatan gitu loh. Judulnya tuh Toxic Positivity. Ngasih tahu ayat, lo ngasih tahu dalil. Itu di akal, itu di ranah akal, itu nanti setelah dia tuh plong dulu, dia tenang dulu, itu bisa dimasukin. Tapi ketika dia lagi diliputi perasaan, dia cuma pengen orang denger gitu loh. Gue tuh kesel sama lo, gue tuh marah sama lo, misalkan gitu. Karena gak semua orang mampu menyampaikan itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak mampu memahami perasaan dia sendiri gitu. Kalau misalkan dia tahu
aku tuh marah sama kamu, aku tuh nggak suka kamu begini begini begini. Itu plong loh, enak. Tapi banyak orang nggak bisa kayak gitu cuy. Nggak semua orang kayak lo. Ketika lo cerita tapi malah dijudge, dipush untuk jadi tegar, dipush untuk jadi kuat, dipush untuk being positif lah intinya. Itu tuh terus dia merasa guilty gitu loh. Dia ngerasa bersalah. Aduh, aku kayak gini salah ya? Aku kayak gini tuh nggak bener ya? Aku kayak gini tuh negatif ya? Makin dipush lagi ke dalam. Makin merasa dia nggak berharga. Dia ngerasanya nggak ada orang yang mau dengerin dia. Apalagi menerima dia. Terus-terusin aja kayak gitu. Kan lama-lama jatuhnya ke stres, depressed, powerless, nggak berprestasi. Kalau yang kayak gitu kan kelihatan mata. Nah yang paling parah adalah ketika dia di luar nge-push diri dia untuk berpura-pura oke, padahal dia membohongi diri sendiri. Kalau sebenarnya dia lagi nggak oke. Sedih kan? Jadi tolong kalau misalnya ada teman lo curhat, lu diem dulu, jangan langsung ngoreksi, jangan langsung kasih solusi, jangan langsung ngejudge. Lu nggak bersyukur gitu. Ini nggak ada hubungannya syukur dan nggak syukur cuy. Dia butuh solusi nggak? Oh, dia butuh nasihat nggak? Dia butuh dikoreksi nggak? Enggak ternyata. Rata-rata orang curhat ke kita itu cuma butuh telinga yang mendengar dan hati yang mau menerima dia di saat kayak gitu. Dan telinga saat ini itu mahal banget harganya. Lu harus bayar berapa ratus ribu untuk konsultasi kan? Apalagi hati yang menerima. Dan lu tahu gak sih? Satu-satunya yang mau menerima kita dalam kondisi apapun itu siapa? Allah. Satu-satunya. Jangan putus asa. La tahzan. Jangan sedih. Allah itu di situ. Tinggal lu percaya atau enggak. Apapun yang kamu rasain saat ini, ceritalah ke Allah dan yakini bahwa Allah itu ada di situ. Setiap kali lu mungkin panic attack, anxiety atau apapun lah, paksain untuk ambil air wudhu, sholat gitu loh. Kenapa? Mumpung masih bisa diselamatin. Udah nggak usah mikir macam-macam. Aku nggak ngerasa ini, nggak ngerasa pantas. Nggak usah overthinking dulu deh. Just do it. La haula wala quwata illa billah. Minta kekuatan sama Allah bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Semoga Allah selalu kuatkan kalian dan ingat selalu Allah tuh sayang. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.